Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Dr. Andes Ferial MPDT. Yang selanjutnya ini pada e-guru akademi kita, topik implementasi kurikulum merdeka dalam alur kerja guru terintegrasi PMM. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, pada kesempatan ini kita sudah masuk kepada topik pertama kita itu, tetapi ini langkah-langkah pengolahan kinerja terintegrasi pada hari keduanya. Langkah-langkah pengolahan kinerja terintegrasi PMM. Untuk deskripsi pelatihan itu sama dengan pertemuan kita sebelumnya. Sekarang kita masuk pada hari ini yang menjadi pertanyaan bagi kita, apa manfaat penilaian kinerja guru dan kepala sekolah? Yang pertama itu adalah memfasilitasi pegawai, guru dan kepala sekolah melakukan pengembangan kompetensi dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Kalau dulu kan PKB. Untuknya yang kedua, memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap kontribusi pegawai, guru, dan kepala sekolah terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga, memberikan penguatan dan dukungan terhadap peningkatan karier pegawai, guru, dan kepala sekolah berdasarkan kualitas kinerjanya. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kita perhatikan di sini bahwa apa variabel pengolahan kinerja guru dan kepala sekolah. Terdapat 4 variabel dalam penilaian kinerja guru dan kepala sekolah. Yang pertama itu adalah praktek kinerja. Yang kedua itu adalah pengembangan kompetensi. Selanjutnya yang ketiga itu adalah perilaku kerja. Yang keempat itu adalah dokumen akuntabilitas. Untuk praktek kerja, variabel penilaiannya itu berdasarkan rapor pendidikan. Nantinya guru memilih indikator sesuai dengan praktek pembelajaran, sedangkan kepala sekolah memilih indikator D3. Untuk variabel pertimbangan itu kategori kegiatannya ini adalah pendidikan, ini diklat ini peningkatan kompetensi, pelatihan, pelatihan, kontribusi komunitas, dan kontribusi dalam sumber belajar. Selanjutnya untuk yang perilaku, itu ada istilahnya berakhlak. Berakhlak itu ada 7 indikator: berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian untuk dokumen akuntabilitas ini terkait tugas-tugas tambahan, ini wajib kita kumpulkan. Ini memang tidak berpengaruh pada nilai, tapi kalau tidak kita kumpulkan, itu ekspektasi kita itu tidak muncul. Jadi Debat Nusantara, keempat variabel di atas akan menjadi acuan penilaian dalam melakukan penetapan predikat kinerja. Ini yang predikat kita apakah baik, amat baik, atau di bawahnya. Kemudian dari predikat kinerja itu baru nanti akan menentukan angka kredit kita. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, di sini kita lihat bahwa variabel pengolahan kinerja itu, guru dan kepala sekolah, ada yang kategori prioritas. Ini prioritas itu untuk guru adalah melakukan praktek kinerja. Yang dilakukan guru menjadi prioritas peningkatan kinerja berdasarkan observasi kinerja. Untuk kepala sekolah, praktek kinerja yang dilakukan kepala sekolah dan menjadi prioritas peningkatan kinerja berdasarkan observasi kinerja. Ini dinilai. Sedang pengembangan kompetensi
apakah nanti sesuai dengan kebutuhan aspirasi pegawai untuk masa depannya atau sesuai dengan kebutuhan dan tujuan satuan pendidikan, ini akan menjadi bahan pertimbangan. Kemudian pelaku kerja kita tadi yang berorientasi pada berakhlak tadi, ini juga dinilai. Untuk akuntabilitas itu dokumennya adalah KOSP, KSP sekarang namanya, SK tugas tambahan, kemudian kehadiran di kelas. Ini biasanya unsur pimpinan sekolah yang mengirimkan. Kemudian untuk akuntabilitas kepala sekolah juga KSP-nya, rencana program sekolah, kemudian pelaporan program sekolah, kemudian kehadiran sekolah. Di sini nantinya dikumpulkan. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, ini gambaran-gambaran singkat tentang pengelolaan kinerja kita. Nanti kami akan memberikan file lengkap dari tim Kemendikbudristek, tim pengembang teknologi versi 1.0-nya itu tentang panduan platform Merdeka Mengajar atau PMN untuk substansi pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, selanjutnya mari kita simak demo penyusunan rencana kerja semester Juli Desember di PMM. Mari Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara. Sekarang kita akan mencoba mempraktekkan bagaimana menyusun kinerja kita di PMM. Setelah Bapak Ibu masuk menggunakan akun Guru Belajar ID, seperti biasa kita akan klik pengelolaan kinerja. Kemudian kita menuju ke nama kita. Di sini kita klik tanda panah. Itu kita pilih nanti ganti periode. Di sini ganti periode. Ini Januari Juni. Sekarang kita sudah memasuki Juli Desember 2004. Ini yang kita pilih. Selanjutnya ganti periode sudah berhasil. Kita masuk kepada pengolahan kinerja. Kita lihat lagi. Jadi kalau mau lihat-lihat informasi-informasi tentang alur kinerja juga bisa. Sekarang kita mulai mengisi dengan mengklik pada akun kita guru, itu kita ambil kita sebagai pegawai. Di sini kita mulai perencanaan kinerja. Jadi tanggal 1 sampai 31 Juli itu sudah merupakan mulai rencana kinerja. Jadi kita klik mulai. Jadi di sini dulu akan tampil data kita. Ini kita lihat kalau data kita sudah sesuai, kita klik sudah sesuai. Dan selanjutnya kita klik data sudah benar. Kemudian Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, selanjutnya kita itu akan mengisi praktik kinerja kita. Untuk praktik kinerja itu memang seperti biasa itu sudah berdasarkan rapor pendidikan satuan pendidikan kita. Ini sudah ada ini. Biasanya mana yang paling terendah. Ini contohnya yang paling terendah itu adalah metode pembelajaran. Kita mengerti. Bapak Ibu, ini ada beberapa dimensi prioritas. Dalam hal ini yang diprioritaskan di sini dalam rapor mutunya adalah metode pembelajaran. Jadi yang tampil di sini memang yang metode pembelajaran saja. Tetapi kalau manajemen kelas, ada dua itu. Penerapan disiplin positif dan keteraturan suasana kelas. Kemudian untuk dukungan psikologis itu adalah
umpan balik konstruktif, perhatian kepedulian dan ekspektasi pada peserta didik. Ya, Bapak Ibu guru Hikmat Nusantara, karena ini contohnya di sini adalah dimensi metode pembelajaran. Ini silakan Bapak Ibu diskusikan dengan pimpinan sekolah. Nanti akan kita pilih salah satu sesuai dengan kesepakatan kepala sekolah. Ini kami contohkan di sekolah kami itu kepala sekolah memberikan arahan itu memilih rekomendasi instruksi pembelajaran. Nanti kalau ini sudah kita klik akan muncul ke pengembangan kompetensi. Jadi artinya kalau sudah muncul ke pengembangan kompetensi, nah itu sudah memilih kita. Nah, ini kita langsung klik. Nah, di sini perhatikan Bapak Ibu, dalam pengembangan kompetensi itu memang berdasarkan per Dijen GTK 7607 tahun 2023. Minimal kita 32 poin. Nah, kemudian apakah nanti jika kurang atau lebih, memang nantinya diskusikan dengan kepala sekolah. Nah, ini RHK ini berdasarkan ada poin-poinnya. Kita lihat di sini yang pertama pilih. Nah, ini ada yang sesuai dengan per Dijen. Nah, ini silakan disesuaikan dengan Bapak Ibu. Ini kita contohkan di sini. Ini ada beberapa poin yang diambil yang memungkinkan. Yang memungkinkan kita pilih yang pertama itu meningkatnya kompetensi sebagai partisipasi observasi praktik pembelajaran. Jadi kita berpartisipasi untuk observasi praktik pembelajaran. Nah, nanti bukti dukungnya laporan. Kita tambah, kita pilih, kita lihat di sini yang poinnya 8, narasumber bagi praktek. Nah, ini meningkatnya kompetensi sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis, memperoleh sertifikat bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Nah, kalau kita di e-guru ini rutin aja kita. Nah, kalau kita akan ada 6. Nah, kita bisa 6 kegiatan. Nah, cuma di sini maksimal 4 kegiatan. Nah, 4 aja udah 32 gitu. Nah, jadi silakan nanti mau kalau Bapak Ibu ngambil semesteran itu ada 6, yang diakui cuma 4, dibeli 4. Kemudian kita tambahkan lagi apakah nanti ini kalau seminar itu ada 4 poin. Kemudian mungkin Bapak Ibu juga mengikuti kegiatan coaching. Kita coaching itu latihan-latihan yang dilakukan oleh komunitas belajar. Itu biasanya memang komunitas belajar itu aktif, itu kita lihat yang poin 4 ya. Nah, peserta coaching, mentoring. Nah, ini kita ambil aja misalnya ini satu kegiatan dulu. Ini udah selesai nih. Nah, ini bisa kita simpan draft atau ke tugas tambahan. Nah, kita lihat nih tugas. Nah, ini lihat, kita sesuaikan. Apakah nanti untuk wakil kepala sekolah, kemudian kepala labor, dan lain-lainnya. Nah, jadi silakan Bapak Ibu nanti sesuaikan dan isi. Kalau tugas tambahan kita tidak ada, itu tidak perlu kita isi. Nah, kemudian kalau ini sudah kita pilih, misalnya kalau kosong tidak ada, kita kosongkan, kita lanjut ke perilaku kerja. Nah, Bapak Ibu guru Hikmat Nusantara di sini perilaku kerja. Ini kalau mau informasinya dilihat di sini selengkapnya. Nah, ini ada ini apa-apa saja itu perilaku kinerja yang sesuai dengan peraturan terbaru terkait dengan kinerja. Jadi kalau ini sudah kita pahami, mengisinya kita memilih yang seperti apa. Nah, ini. Yang pertama berorientasi
pelayanan. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, kira-kira apa target perilaku kita? Nah, apakah nanti memahami, bersifat ramah, atau melakukan perbaikan terus-menerus? Ini kita lihat nih contohnya. Kemudian berdasarkan indikator yang perilaku yang kita pilih, kemudian bagaimana dalam kehidupan sehari-hari katanya. Jadi ini kita pilih pewujudan perilaku. Nah, ini berupaya memperluas wawasan kualitas pelayanan. Kemudian akuntabel indikator perilakunya ada. Nah, ini kira-kira apa? Kan, kalau kita mempunyai jabatan, tentu kita tidak menyalahgunakan jabatan. Kalau tidak ada jabatan, mungkinnya melaksanakan tugas, jujur, bertanggung jawab, disiplin fungsi, atau memanfaatkan sumber satuan pendidikan dengan bertanggung jawab. Jadi sumber daya sekolah, nah, itu kan ada. Bagaimana kalau kita memanfaatkan? Nah, ini boleh kita pilih, kita sesuai. Kemudian setelah kita tetapkan indikator perilaku seperti yang tadi, kita lanjutkan pewujudannya. Pewujudannya sesuai dengan yang tadi. Kemudian yang terbaik kita pilih mencari cara efisiensi penggunaan cara dan bahan. Kemudian kompeten. Kompeten kira-kira apa perilaku yang akan Anda wujudkan. Nah, ini melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Kemudian bagaimana dalam kehidupan sehari-hari merencanakan rencana kerja atau ngasih target. Nah, ini misalnya. Kemudian harmonis. Kira-kira apa indikator perilaku kita? Target kita menghargai setiap warga satuan pendidikan, memberikan pertolongan bagi satuan pendidikan untuk mampu membangun. Nah, ini mungkin kita pilih target kita memberikan pertolongan. Kemudian bagaimana pewujudan perilaku memiliki sesuai dengan kewenangan. Nah, ini kita sebagai kewenangan kita sebagai guru. Kemudian loyal itu apa indikator yang akan kita buat? Ada 3: memegang teguh moral dan mematuhi peraturan perundang-undangan, menjaga nama baik satuan pendidikan, sesama guru dan peserta didik dimanapun berada, menjaga informasi sensitif berpotensi mungkin. Nah, ini misalnya kita pilih misalnya. Bagaimana Anda menerapkan perilaku tersebut sehari? Nah, ini misalnya mencegah situasi yang mengancam keselamatan pendidikan serta adaptif. Adaptif ini apa yang kita pilih. Terus berinovasi misalnya. Kemudian apa pewujudannya? Mengantisipasi permasalahan kritis, membuat inovasi. Nah, ini misalnya. Kemudian kolaboratif. Nah, mungkin kita pilih bekerja sama. Kemudian untuk selanjutnya kita lihat pengulangan kinerja kita tadi, bagaimana pewujudannya. Bersinergi. Nah, ini kalau sudah
selesai ini, bisa saja kita simpan draft untuk mempelajari ulang, atau kita pilih saja ke rangkuman. Jadi rangkuman ini nantinya udah nampak nanti mulai dari hasil kerja kita, rencana hasil kerja kita. Kemudian di sini juga akan terlihat ini rencana hasil kerja kita itu apa-apa saja. Nah, ini kemudian apa bukti dukung yang diperlukan, serta adanya perilaku kinerja kita yang kita susun. Nah, jadi dengan demikian ini sudah selesai. Nah, kita tinggal lanjut ajukan. Nah, jadi kalau sudah kita ajukan di sini, atasan kita cek. Hati-hati kalau kita guru pindahan tuh, jangan-jangan nanti atau masih sekolah lama, ini harus kita perhatikan. Nah, jadi kalau ini sudah sesuai dengan satuan pendidikan kita, kita ajukan. Nah, jadi nanti kita ajukan, kita bisa berdiskusi dengan atasan. Nah, ini sudah selesai nih Bapak Ibu, perencanaan kinerja berhasil diajukan. Ini tahap selanjutnya, nanti kita diskusi, kemudian persetujuan, kemudian lanjut kesepakatan, lalu kita laksanakan. Nah, silakan Bapak Ibu kembali ke beranda. Dengan demikian itu Bapak Ibu sudah selesai penyusunan RHK, rencana kerja kita, kinerja kita pada semester Juli Desember.